warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, siapa yang mau bantu doa nih? Oke, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu kan kita belum saling kenal nih satu sama lain. Ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama kakak Kak Putri. Jadi dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, jadi kakak punya ice breaking nih, namanya tepuk nama dan gerakan. Jadi dari kalian semua akan memperkenalkan diri dengan menggunakan gerakan, lalu menyebutkan nama. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi ketika ibu menyebut nama saya Putri. Nah, nanti kalian semua meniru gerakan itu. Mengerti? Ya, mulai dari Akbar. Nama saya Akbar. Akbar. Oke, sekarang temannya menirukan. Siapa namanya tadi? Ya, semuanya. 1, 2, 3. Akbar. Oke, lanjut dari ini. Perkenalkan, nama saya Farid. Oke, ditirukan semuanya. 1, 2, 3. Farid. Oke, sekarang kamu. Perkenalkan, nama saya Agung. Oke, 1, 2, 3. Agung. Oke, sekarang terakhir. Oke, tadi ada yang dengar suaranya? Tidak ada. Oke, ulangi. Ya, lagi. Kaira. Terus bikin gerakan sembarang. Oke, ayo 1, 2, 3. Kaira. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi tujuan kakak memanggil kalian ke sini karena kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi sebelum itu tujuan yang akan kita capai yaitu kalian akan belajar bagaimana sih itu penyelesaian diri dengan baik di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan bimbingan kelompok sehingga kalian bisa lebih memahami dan mengembangkan keterampilan sosial seperti rasa peduli, kerjasama, dan berbicara dengan baik maupun dengan guru, teman maupun orang lain. Nah, sebelum itu kalian tenang saja karena ibu akan merahasiakan apapun yang kalian sampaikan di sini. Ibu juga harap kalian tidak akan menyebarkan apapun yang kita bicarakan ataupun lakukan dalam bimbingan kelompok ini. Apakah kalian paham? Kira-kira kalian dengan sukarela atau paksaan mengikuti bimbingan kelompok? Alhamdulillah. Nah, jadi ada kontrak waktu yang ibu berikan yaitu 45 menit. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Oke. Nah, apakah kalian masih ingat itu kemarin yang kakak sampaikan? Apa sih tujuan yang kita capai? Saya Bu, Oke. membantu siswa belajar menyesuaikan diri dengan baik di sekolah. Ya, betul. Nah, oke, sebelum kita mulai, punya ice breaking nih. Nah, ice breakingnya itu kalian membawa salah satu barang favorit kalian yang membuat kalian lebih merasa percaya diri atau mudah bergaul karena barang tersebut. Nah, ibu mau mulai dari Farid. Kecil ini membuatnya merasa tenang ketika berada di lingkungan baru. Oke, sekarang Akbar. Saya di sini memiliki parfum. Parfum ini memberi saya rasa cukup bersama.
inspirasi untuk bergaul dengan teman-teman lainnya. Oke, keluarga ya, yang sudah bagus nih, kalian sudah paham. Oh ternyata barang ini membuat saya percaya diri karena mainan masa kecil ini membuat saya percaya diri karena ada dukungan dari orang tua. Terus juga karena buku adalah apa? Jendela itu. Terus tadi buat keluarga juga karena ada dukungannya keluarga. Nah, sebelum kita beralih ke tahap yang lebih serius nih, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Oke, berarti kalian semua sudah paham. Oke. Nah, apakah kalian sudah siap untuk kita lebih masuk nih ke tahap inti kegiatan yang akan kita lakukan? Siap. Siap. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang penyesuaian sosial? Saya enggak. Oke, silakan Akbar. Penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau kelompok baru, seperti ketika kita masuk kelas baru atau teman baru. Ya, betul. Terus yang lain lagi apa itu sih penyesuaian diri? Nah, mungkin ada yang lain dari Farid. Penyesuaian sosial berarti seseorang bisa mengikuti aturan dan norma yang ada di lingkungan sosialnya dan bisa berteman dengan orang lain tanpa masalah. Oke, Agung, apa sih itu penyesuaian sosial? Penyesuaian sosial adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, seperti di sekolah atau di rumah, sehingga bisa bergaul dan berinteraksi dengan baik. Oke. Sekarang Haira, apa itu penyesuaian sosial? Kasih besar-besar suaranya deh, kan tidak kedengaran toh? Ya betul, yang tadi kalian sampaikan itu sudah sangat betul. Kalian sudah paham apa sih itu penyesuaian sosial. Nah, selanjutnya itu kira-kira bagaimana sih ciri-ciri orang yang bagus penyesuaian sosialnya? Seperti apa sih itu ciri-ciri penyesuaian sosial? Tak saya ulang. Oke. Ciri-ciri penyesuaian sosial yang baik adalah kemampuan untuk berkomunikasi, memiliki teman, dan menghargai orang lain, dan tidak merasa terasingi di lingkungan sosial. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang ciri-ciri penyesuaian sosial itu bagaimana dia punya dorongan atau kemampuan untuk berinteraksi dengan orang baru di lingkungan baru atau situasi-situasi di mana dia baru masuk ke dalam keadaan tersebut yang awalnya dia itu tidak merasa percaya diri, tapi ada kemampuan yang mendorong dia untuk bisa lebih mudah bergaul. Seperti perbedaannya itu orang ekstrovert dan introvert. Kadang kan kalau orang ekstrovert itu lebih mudah berbaur karena ketika energinya itu lebih full ketika bertemu dengan orang-orang baru, berkumpul dengan keramaian. Sedangkan kalau orang introvert itu ketika berkumpul dengan orang-orang baru, terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, pasti membuat energinya lebih cepat habis. Nah, mungkin ada lagi yang bisa menjelaskan apa sih itu ciri-ciri penyesuaian sosial? Oke, silakan. Ciri-ciri orang yang bisa menyesuaikan diri seperti mudah bergaul, tidak suka bertengkar, dan bisa menyelesaikan konflik dengan diri. Ya, luar biasa ya. Baik. Mulai dengan baik, betul. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan aktivitas sosial drama atau kita akan membuat drama terkait penyesuaian sosial. Nah, jadi nanti Akbar berperan sebagai siswa yang membantu temannya ketika ada siswa yang tidak suka dengan kedatangan siswa baru. Terus nanti Haira berperan sebagai siswa baru yang nantinya tidak disukai oleh Farid dan Agung. Jadi Farid dan Agung ini ceritanya
sesuai drama ya. Apakah kalian siap? Siap. Halo, saya Minar. Bagaimana perasaanmu ada di sini? Kamu anak baru ya? Iya. Oh, pantas aku baru aja. Itu yang anak baru yang di sini ya? Iya. Jangan so asik dia lo kalau di sini. Soalnya banyak yang panas. Kalian jangan begitu. Dia di sini anak baru, dia mau menyesuaikan diri di sini. Ini so asik banget sih lo. Orang gua bicara sama dia bukan sama lo. Kenapa kak? Dia teman saya. Baru kenal juga. Is. Nah, itu tadi sesuai drama yang kita lakukan. Bagaimana sih perasaannya? Enggak? Ada yang mengganjal tidak? Ada. Ada. Oke. Nah, jadi sekarang ibu mau kalian berdiskusi satu sama lain. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah bermain peran dalam sesuai drama itu? Terus, bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi siswa yang tidak diterima? Sama apa yang akan kalian lakukan sih jika ada siswa di kelas yang tidak diterima oleh teman-temannya? Kalian mengerti? Nah, jadi ibu akan membagikan kalian kertas. Jadi kalian akan menulis di sini ya hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama. Jadi waktunya 5 menit kalian menulis dan setelah itu kalian mempresentasikan satu-satu ya. Baik. Gitu. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Jadi nanti ibu mau kalian satu persatu mempresentasikan hasil diskusi kalian dan yang sudah kalian tulis di kertas yang ibu bagikan tadi. Kalian mengerti? Ngerti. Oke, ibu mau dari Agung. Nah, Agung bagaimana perasaannya Agung setelah bermain peran dalam sosial drama yang berperan tadi sebagai siswa yang membuli Khaira? Saya merasa tidak nyaman setelah memainkan peran ini. Saya jadi sadar bahwa menjauhi orang lain itu bisa membuat kebebasan sangat sulit dan terabaikan. Ya, betul. Nah, selanjutnya ibu mau dengar dari Khaira. Nah, bagaimana sih perasaannya Khaira setelah berperan sebagai siswa yang dibully atau dikucilkan? Ya, Khaira merasa sedih, betul kan? Jadi ketika Khaira ini berperan sebagai siswa yang dibully, Khaira ini tidak nyaman. Khaira ini merasa kayak padahal saya mau menyelesaikan diri kok dikasih kucilkan ya. Padahal Khaira ini ingin berteman juga kan teman-teman baru. Ya, sekarang ibu mau dengar dari Akbar. Gimana perasaannya Akbar menjadi temannya Khaira? Saya merasa tidak nyaman dalam peran ini karena melihat ketidakadilan yang dilakukan kepada teman. Rasanya frustasi melihat orang diabaikan tanpa alasan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang dari Nah, ibu mau dengar dari suaranya Farid. Bagaimana sih perasaannya Farid setelah memainkan perannya dalam sesuai drama berperan sebagai temannya Abu? Saya merasa tidak nyaman setelah menjalani peran ini. Saya sadar betapa salahnya menjauh seseorang tanpa sebab dan alasan yang jelas. Oke, betul ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih perasaan kalian jika berada di posisi siswa yang tidak diterima oleh teman
dari Akbar? Saya akan merasa kecewa dan sedih. Mungkin juga ingin berinteraksi kepada orang lain lagi. Sekarang Agus. Kalau saya ada di posisi itu, pasti saya akan merasa sedih, kecewa, dan kemungkinan kehilangan rasa percaya diri. Kehilangan rasa percaya diri. Sekarang Farid, apa yang Farid rasakan? Kalau itu terjadi pada saya, pasti saya akan merasa kecewa dan sedih dan bingung kenapa teman-teman menjauhi saya. Oke. Sekarang dari Khairan yang berperan tadi ketika dijauhi. Oh, jadi Haira ini merasa kecewa, merasa dikucilkan, dan bingung apa yang harus dia lakukan ketika berada dalam posisi itu. Nah, terakhir, apa yang akan kalian lakukan jika ada siswa di kelas kalian yang tidak diterima oleh teman-temannya? Nah, mulai dari Farid. Saya akan mendekati siswa tersebut, mengajaknya ngobrol dan membantu mereka merasa lebih terima. Oke, sekarang aku. Saya akan mencoba lebih terbuka dan menerima, lalu menempatkan mereka berbaur agar tidak merasa ditinggalkan. Oke, sekarang Akbar. Saya akan membela sesuatu, mengajak teman-teman saya untuk lebih terbuka dan memastikan ada yang merasa. Oke, nah terakhir dari Khairan. Oh, jadi Khairan ini akan mendekati teman yang dia rasa dikucilkan dan terpisah dari teman-teman yang lain dan mengajak dia untuk berteman. Nah, tadi kalian sudah sangat luar biasa bisa merefleksikan sosiodrama yang telah kalian lakukan. Jadi penyesuaian, betul sekali yang kalian katakan tadi bahwa penyelesaian sosial ini adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan orang lain secara umum maupun secara kelompok tertentu. Nah, penyelesaian sosial ini mencakup adanya dorongan dari dalam diri individu untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui proses perilaku. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sosial ini adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi di lingkungannya, baik dengan individu lain maupun kelompok sosial. Nah, tadi menyampaikan kalian tentang ciri-ciri penyelesaian sosial itu sudah sangat betul bahwa ciri-ciri penyelesaian sosial itu adalah memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik saat menghadapi situasi ataupun masalah. Nah, yang kedua itu tidak menggunakan. Nah, yang kedua itu pribadi tersebut berperilaku sewajarnya dalam menanggapi masalah dan dengan kemampuan mengelola pikiran dan perasaan secara tepat untuk menemukan solusi. Nah, yang ketiga itu memiliki pemikiran yang rasional dan pengendalian diri, mampu berpikir logis dan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Nah, yang keempat itu mampu belajar dari pengalaman untuk mengembangkan diri serta memanfaatkan pengalaman dengan baik, bersifat realistik dan objektif. Nah, jadi penyesuaian diri ini sangat penting karena penyelesaian sosial ini sangat penting karena akan meningkatkan kualitas diri kita. Kemampuan ini memudahkan kalian untuk beradaptasi dan berinteraksi, menerima pandangan serta sikap orang lain, serta berbagi dengan sesama sehingga individu dapat memiliki tujuan hidup yang jelas, merasa aman dan
dalam kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta menjalankan hak dan kewajiban kelompok secara positif. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu terkait penyesuaian sosial. Nah, Ibu mau memberikan kalian pertanyaan dan kalian satu-satu akan menjawab bagaimana apa sih yang akan kalian lakukan jika kalian tidak diterima di sekolah maupun di lingkungan baru, di lingkungan luar sekolah lah. Nah, Ibu mau mulai dari Akbar. Ibu, jika saya tidak diterima, saya akan mencari cara untuk tetap berpikir positif. Saya akan mencoba berteman dengan orang-orang yang lebih bisa menerima saya. Selain itu, saya akan mencoba tetap menjadi diri saya sendiri dan tidak terlalu khawatir tentang pendapat orang lain. Oke, beri aplaus dulu untuk Akbar. Oke, sekarang Ibu mau dengar dari Agung. Kalau saya tidak diterima di sekolah atau di lingkungan lain, saya akan mencoba mencari tahu alasannya. Mungkin ada hal yang bisa saya perbaiki. Saya juga akan berusaha tetap percaya diri dan mencari teman-teman baru yang bisa menerima saya atau apa adanya. Oke, beri aplaus untuk Agung. Oke, selanjutnya dari Farid. Jika saya merasa tidak diterima, saya akan mencoba berbicara dengan orang-orang di sekitar saya untuk memahami masalahnya. Oke, jadi Farid ini akan berbicara dengan orang-orang sekitar biar lebih paham posisinya Farid. Oke, beri aplaus untuk Farid. Oke, terakhir dari Saira. Apa nih yang akan Saira lakukan? lembar kerja atau LKPD dan evaluasi hasil yang nantinya kalian kerjakan di rumah ya. Terus besok kalian kumpulkan di ruang dekan. Mengerti? Mengerti. Oke, gitu ya. Jadi Ibu harap kalian mengisi LKPD dan evaluasi hasil berdasarkan perasaan dan betul-betul tidak menyontek dari temannya ya. Pokoknya tulis saja sesuai perasaan dan keadaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian satu persatu merefleksikan diri kalian dan berbagi pengalaman setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Ibu mau dari apa? Oke. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih yakin bahwa penting untuk bersikap terbuka dan mendukung satu sama lain. Saya jadi lebih paham cara mengatasi konflik dengan teman yang dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan teman sekitar. Oke, sekarang Ibu mau dengar dari Agung. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa lebih paham tentang bagaimana saya harus
berinteraksi dengan teman-teman. Saya belajar bahwa penyusunan sosial itu penting dan sekarang saya lebih mencari diri dalam berbagai hal. Nah, dari Farid bagaimana? Dari kejadian ini, saya beritahu bagaimana harus bekerja sama dan lebih peka terhadap perasaan teman-teman yang lain. Oke, nah terakhir dari Khaira. Nah, bagaimana dari Khaira nih? Jadi Khaira ini merasa sangat penting bimbingan kelompok ini membantu dia bisa lebih percaya diri dan berkomunikasi serta bergaul dengan orang lain. Nah, Ibu rasa kalian sudah sangat baik dalam memahami apa sih itu penyelesaian sosial dan seberapa penting penyelesaian sosial. Tadi setelah kalian melakukan sosial drama juga, Ibu rasa kalian sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik dalam mempraktikkan sosial drama yang dan setelah melakukan sosial drama kalian bisa merefleksikan apa sih yang kalian dapatkan dan bagaimana sih posisi orang yang dijauhkan. Ibu rasa sudah sangat baik dan pemahaman kalian tentang penyelesaian diri itu sudah sangat luar biasa. Ibu mau aplaus untuk diri kita semuanya. Jadi Ibu akan merancang tindak lanjut ketika kalian tetap merasa susah menyelesaikan diri. Ibu akan melaksanakan layanan konseling kelompok ke depannya ketika hal ini tidak membantu kalian dalam penyelesaian sosial nantinya. Nah, karena berhubung waktu kita sudah mau habis, sudah terpenuhi, Ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa sebelum kita menutup kegiatan ini.